Bagaimana ya kita memperlakukan anak perempuan ya, qawarir, irfaqu bil qawarir, ya, berlembah lembutlah terhadap gelas-gelas kaca. Memperlakukan anak perempuan tidaklah sama dengan anak laki-laki. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyyil karim wa rasulil azim sayyidi gharil muhajjalin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa keimanan, ketakwaan, dimudahkannya untuk melakukan setiap amal-amal kebaikan, dimudahkannya kita melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk sama-sama menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ibadah salat ini diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Rasul mulia Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Para hadir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikaruniakan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menunjukkan kepada kita ilmu yang menuntun kita kepada kebenaran, ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berlindung agar kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rasulullah mengajarkan kita agar berlindung dari 4 hal. Yang pertama, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para ulama menyebutkan pengaruh atau efek buruk dari ilmu yang tidak bermanfaat adalah 3 doa berikutnya. Ilmu yang tidak bermanfaat akan melahirkan hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak fokus. Berikutnya akan melahirkan jiwa yang tidak puas. Yang ketiga, ilmu yang tidak bermanfaat akan melahirkan doa yang tidak dikabulkan.
Maka tiga hal ini adalah bentuk atau pengaruh dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita dapatkan berupa ilmu pengetahuan, ilmu agama apapun, minta kepada Allah agar ilmu tersebut menjadi ilmu yang menjadikan hati kita khusyuk, menjadikan hati kita fokus, menjadikan hati kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang yang qanaah, orang-orang yang cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan berharap mudah-mudahan doa kita doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan mendidik anak perempuan. Maka tentunya ini adalah merupakan hal yang harus senantiasa kita sadari sebagai orang tua, harus memahami bagaimana perbedaan ya mendidik anak perempuan dan mendidik anak laki-laki. Karena sesungguhnya antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang setiap kita sebagai orang tua kadang tidak sadar ya, memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sama ya, memberikan asuhan yang sama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita ya. Karena memperlakukan wanita, memperlakukan anak perempuan jelas berbeda. Apalagi kita dalam mendidik mereka. Bahkan di dalam sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perempuan ini diibaratkan seperti gelas-gelas kaca. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irfaqu bil qawarir." Irfaqu bil qawarir, berlemah lembutlah, bil qawarir, dengan gelas-gelas kaca. Apa yang dimaksud dengan qawarir? Itu adalah para wanita. Qawarir adalah perempuan. Maka memperlakukan ya anak-anak perempuan ini perlakuannya jelas berbeda. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah wada, salah satu pesan Nabi, istausu bin nisa'i khaira. Ya, kalian harus memperlakukan para wanita dengan baik. Ya. Maka salah satu perlakuan wanita memperlakukan apalagi anak-anak perempuan ini berbeda dengan anak laki-laki. Ya. Mereka harus diperlakukan dengan lembut, dengan penuh perhatian, adil kepada mereka, memberikan kasih sayang. Ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan ya perempuan dengan qawarir, ya, ibarat gelas kaca. Ya, kalau tidak pandai merawatnya, ya, banyak orang tua yang kehilangan anak perempuannya jauh. Ya, mereka mudah pecah. Ya, mereka itu mudah patah. Ya. Wanita itu kadang-kadang mereka memiliki sifat ya, mereka rapuh. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitupun dalam mendidik ya, memperlakukan wanita apalagi anak-anak perempuan ini jelas berbeda. Kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan ya, bagi orang tua yang mampu memberikan pendidikan yang baik, pengasuhan yang baik. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Muslim
Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa hakadha wa dhamma usbu'aihi. Ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengurus, mendidik. Ya. Para ulama menyebutkan arti man 'ala ay qama 'alaihima fil maunati wa tarbiyah. Ya. Barang siapa orang tua yang menanggung maunah, salah satunya adalah menanggung nafkah, wa tarbiyah, dan menanggung pendidikannya. Di antara makna ala ya adalah menanggung dua hal utama, menafkahi dan mendidik. Ini dua hal yang utama bagi orang tua dalam memperlakukan anak perempuan. Man 'ala jariyataini, barang siapa yang menanggung nafkahnya dan menanggung pendidikannya, ya, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai kedua anak perempuan tersebut sampai pada usia baligh, sampai pada usia yang sudah siap matang, ya, membesarkan anak perempuan, dua anak perempuan sampai keduanya pada usia matang, pada usia baligh, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balasannya maka dia akan datang pada hari kiamat ana wa huwa hakadha. Ya, akan datang orang tua tersebut, bapak ibunya yang mendidik anak perempuannya dengan pendidikan yang baik tentunya, dengan memberikan nafkah yang baik, mengurus mereka dengan baik, ya, datang pada hari kiamat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baginda Nabi memberikan isyarat wa dhamma usbu'aihi. Beliau merapatkan kedua jarinya. Orang tua tersebut akan datang bersama Nabi. Dia akan dekat bersama Nabi. Bahkan kedudukannya ya seperti dua jari yang didekatkan. Maka berkata mengenai hadis ini Ibnu Battal, dia berkata, haqqun ala man sami'a hadzal hadis ay ya'mala bihi liyakuna rafiqan nabiy sallallahu alaihi wasallam fil akhirah. Ya. Beliau mengatakan, beliau berkomentar tentang hadis ini, hadis tentang orang tua, ya, yang memberikan pendidikan kepada anaknya, mengurusnya, ya, dengan pendidikan yang baik, mengurusnya dengan baik sampai kedua anak tersebut pada usia baligh. Ya, dia akan datang pada hari kiamat bersama Nabi, bergandengan dengan Nabi. Maka komentar Ibnu Battal, ya, haqqun wajib man sami'a hadzal hadis, siapapun yang mendengar hadis ini, ayya'mala bihi, agar mengamalkan hadis ini, agar dia menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Dan beliau mengatakan wala manzilata fil akhirati afdal min zalik, dan tidak ada kedudukan yang paling mulia, tidak ada kedudukan yang paling afdal melainkan kedudukan seseorang ketika berdampingan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Tidak ada kedudukan seseorang yang paling mulia melainkan ketika dia bisa berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari hadis ini, ya, di antara keutamaan, ya, yang begitu besar, ya, bagi siapapun orang tua yang mampu mendidik anak perempuannya, memberikan pendidikan yang baik, pengasuhan yang baik, ya, maka
harapan besar, ya. Bahkan salah satu pahala yang begitu besar orang tersebut, orang tua tersebut, ya, akan mendapatkan kedudukan yang mulia di akhirat, ya, bisa berdampingan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, ya, tentang keutamaan bagaimana orang tua yang memperlakukan anaknya dengan perlakuan yang baik, memperlakukan mereka dengan perlakuan yang adil, ya. Sekali lagi, wanita itu adalah perasa. Wanita itu paling halus perasaannya. Kadang-kadang ketika orang tua, ya, mungkin tidak sadar memperlakukan, apalagi memiliki beberapa anak perempuan, beda saja perlakuannya. Banyak orang tua yang tidak sadar, ya, anaknya merasa mungkin pilih kasih, merasa dibedakan, ya. Ada satu kisah, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha tas'alu falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, pada suatu hari ada seorang wanita, ada seorang ibu datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, datang ke rumahnya meminta sesuatu. Ya, wanita ini sedang butuh sesuatu, ya. Lalu kemudian Ibunda Aisyah berkata, ya, wanita tersebut meminta sesuatu, tetapi aku tidak memiliki kecuali hanya satu butir kurma. Ya. Lihatlah bagaimana kondisi, ya, rumah baginda Nabi. Terkadang di rumah beliau tidak memiliki apapun, ya. Disebutkan ada seorang wanita datang ke rumahnya Aisyah, ya, ke rumahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu. Lalu kemudian kata Ibunda Aisyah, pada saat itu aku tidak memiliki sesuatu apapun kecuali hanya satu butir kurma. Fa'ataituha iyyaha. Lalu aku berikan satu butir kurma itu kepada wanita tersebut. Berarti wanita tersebut, ya, butuh makanan, ya. Wanita tersebut membutuhkan makanan, datang ke rumahnya baginda Nabi. Tapi ternyata di rumah baginda Nabi pun saat itu tidak memiliki apa-apa. Dikatakan oleh Ibunda Aisyah, aku tidak memiliki apapun kecuali hanya satu butir kurma. Lalu aku berikan kepada wanita tersebut. Dan wanita tersebut datang bersama dua anak perempuannya. Jadi wanita tersebut membawa dua anak perempuan. Maka ketika kurma itu diberikan kepada ibu tersebut, faqasamatha baina ibnataiha. Ibu yang baik itu, ya, dia membagi satu butir kurma, dibagi untuk berdua, untuk dua anak putrinya. Walam ta'kul minha, dan wanita tersebut tidak memakannya. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, Ibunda Aisyah memberikan 3 butir kurma, tapi di riwayat ini 1 butir kurma. 1 butir kurma itu dibagi 2, ya, dibelah, yang 1 bagian untuk anak perempuan yang satu diberikan untuk yang lainnya. Ya, di riwayat yang lain disebutkan, ya, 3 butir kurma itu diberikan kepada ibu tersebut, ya. Lalu wanita tersebut membagikan 2 butir kurma untuk kedua anaknya, yang 1 butir kurma untuk dia sendiri. Di riwayat yang satu disebutkan
tetapi kedua anak tersebut meminta bagian yang untuk ibunya. Dan ibunya pun membagi, ya, yang satu butir kurma itu yang tadinya untuk dia tetap dibagikan kepada dua anak perempuannya. Tsumma qamat fa kharajat. Lalu wanita tersebut, ya, setelah mendapatkan kurma, wanita tersebut pamitan dan keluar dari rumahnya Ibunda Aisyah. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah, wasallama alaina. Ya, Rasulullah mengucapkan salam, fa akhbartuhu. Lalu kemudian Aisyah mengabarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita tersebut, mengabarkan tentang bagaimana wanita tersebut memperlakukan dua anak perempuannya. Bagaimana perlakuannya? Memperlakukan dengan adil. Ya, satu butir kurma dibagi dua. Ya, bahkan di riwayat yang lain mendapatkan 3 butir kurma, tapi tetap yang jatahnya dia juga dibagikan untuk anak perempuannya. Ya, Ibunda Aisyah menceritakan kepada Nabi perihal perlakuan wanita tersebut terhadap dua anak putrinya. Faqala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manibtuliya min hadhil banat fa'ah bisyai'in fa'ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Maka komentar Nabi terhadap sikap wanita tersebut, bagaimana dia memperlakukan dua anak putrinya dengan perlakuan yang adil, ya, menyayangi mereka berdua, bahkan dalam keadaan yang sangat-sangat membutuhkan, dalam keadaan yang sulit, ya, ibunya tetap memperlakukan dua putrinya dengan perlakuan yang baik. Ya, kadang-kadang banyak dari kita mungkin bisa memperlakukan anak kita dalam keadaan tenang, nyaman. Ya, kalau duitnya lagi banyak, usahanya mungkin lagi banyak, lagi bagus, kadang-kadang kita bisa memperlakukan anak dengan maksimal. Tapi betapa seringnya kita, ya, dikala kesulitan, ya, kita tidak bisa memperlakukan anak kita dengan adil. Ya, tapi lihatlah bagaimana wanita tersebut dalam keadaan sulit pun, ya, tidak memiliki makanan, dia rela membagi 1 butir kurma untuk kedua anaknya. Ya, walaupun ibunya mungkin juga dia lapar, dia juga mungkin butuh makan, tapi demi anaknya dia lebih mengutamakan anaknya. Dan seperti itulah seorang ibu. Ya, ibu itu beda, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mani betuliya min hadhil banat bi syai'in." Barang siapa yang diuji, ya, min hadhil banat, diuji dengan anak perempuannya dengan sesuatu, fa ahsana ilaihinna, ya, lalu kemudian kedua orang tuanya tetap memperlakukan mereka dengan baik, apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, sesulit apapun, ya, menghadapi dua anak perempuan di dalam hadis ini, tetapi tetap berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitran minan nar. Maka anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalang, bagi orang tuanya, minan nar, dari api neraka. Bahkan dalam riwayat Muslim disebutkan, innallaha qad aujaba
lahal jannah wa a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan surga bagi kedua orang tuanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan surga bagi ibunya. Di dalam riwayat ini ya disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan baginya surga dan Allah menyelamatkannya dari api neraka dengan memperlakukan anak perempuannya dengan perlakuan yang adil. Ya. Jadi memperlakukan anak perempuan adalah harus memperlakukan mereka dengan adil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat yang lain disebutkan tentang bagaimana ya cara mendidik anak perempuan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalathu banatin yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamahunna wajabat lahul jannah albattah. Hadis ini disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin. Ya. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan. Ya. Yang pertama yu'wihinna. Lalu kemudian orang tuanya memberikan tempat tinggal. Ya. Makna yu'wihinna memberikan tempat tinggal. Ya, memberikan lingkungan yang baik. Ya. Dalam konteks kita hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yu'wihinna bisa kita kondisikan pada saat ini ya, bukan hanya memberikan tempat tinggal. Tapi bisa kita manai adalah memberikan kepada mereka perlindungan. Ya. Yuwihinna adalah memberikan perlindungan. Ya. Bisa jadi ya mana perlindungan ini memberikan keamanan. Ya. Realita dalam kehidupan sekarang bisa jadi ya kita memberikan keamanan digital kepada mereka. Memberikan perlindungan kepada mereka. Apalagi saat ini yang namanya cyber bullying ya. Atau hal-hal yang akan merusak anak-anak kita dan kita berusaha menjaga anak kita. Jadi konteks hari ini bukan hanya memberikan tempat tinggal, memberikan kamar yang baik, bukan. Ya. Tetapi hari ini konteksnya lebih luas lagi. Ya. Yu'wihinna adalah betul-betul memberikan perlindungan keamanan. Selain fisiknya rumahnya, ya kita menjaga mereka bagaimana mereka berteman. Memberikan lingkungan yang baik, lingkungan yang aman, menjadikan rumah adalah tempat yang aman bagi anak-anak kita, tempat yang nyaman. Ya. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan lalu kemudian orang tua memberikan tempat yang aman, ya, memberikan teman-teman yang baik, menjaganya dari pergaulan yang buruk, ya, memastikan keamanan mereka, ya, wa yakfihinna. Lalu yang kedua mencukupi kebutuhan mereka, ya. Kira-kira kebutuhan anak-anak kita, ya, bukan hanya kebutuhan fisik saja, memenuhi pendidikan yang baik, ya, menjaga kesehatan mental mereka, menjaga kemandirian mereka agar tumbuh menjadi anak yang baik, wanita yang kuat. Ya, yakfihinna bukan hanya memenuhi materi saja. Rasa amannya, ya, menjadikan mereka anak-anak yang kuat, kesehatan mentalnya. Ini konteks hari ini sangat banyak sekali. Ya, maka barang siapa orang tua yang betul-betul sadar,
Ya, dengan kondisi saat ini di tengah serbuan ya pengaruh medsos, ya pengaruh gadget yang lainnya, orang tua tetap mempersiapkan anaknya dengan baik, memilihkan lingkungan yang baik, memilihkan pertemanan yang baik, menjaga anak tersebut ya dari pergaulan yang buruk, membentengi mereka, lalu kemudian mencukupi mereka, lalu kemudian wayarhamahunna, lalu kemudian menyayangi mereka, ya, menyayangi mereka diantaranya adalah memberikan quality time, waktu yang berkualitas kepada mereka, bagaimana mendampingi mereka, mengasuh mereka dengan pengasuhan yang baik, ya, lalu kemudian adil kepada mereka. Maka baginda Nabi SAW bersabda, wajabat lahul jannah albattah, maka wajib atau pasti, albattah itu dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang pasti, maka pasti baginya akan mendapatkan surga. Wajabat lahul jannatal battah, tapi syaratnya 3, ya, yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna. Ya, maka di dalam pendidikan, ya, untuk anak perempuan inilah 3 kebutuhan pokok mereka. Ya, memberikan tempat tinggal yang baik, di dalamnya ya memberikan lingkungan yang baik, menyiapkan teman-teman yang baik, menjaga mereka dari pergaulan yang buruk, ya, melindungi mereka mungkin hari ini dari berbagai macam yang bisa merusak mereka. Dan inilah pekerjaan yang tidak mudah. Ya, orang tua hari ini punya tantangan yang begitu berat. Ya, tapi selama orang itu mampu, dia berusaha. Ya, sekali lagi dia berusaha, tidak acuh. Ya, hari ini yang menjadikan ya anak-anak lepas dari orang tuanya karena banyak orang tua yang acuh, tidak memperhatikan dengan siapa dia berteman, di mana dia bergaul, siapa kelompoknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi siapapun orang tua yang peduli dengan anaknya, ya, dari mulai menyiapkan tempat tinggalnya, lingkungan yang baik, lalu kemudian mencukupi segala kebutuhannya, baik kebutuhan fisik non fisiknya. Dan ini jelas tidak mudah hari ini. Ya, bahkan kita memberikan kasih sayang kepada mereka, quality time, ya, waktu yang terbaik, bukan sisa-sisa waktu kita di dalam mendidik. Di sana ada pengorbanan yang harus ditunaikan oleh orang tua, dan itu berat. Bahkan hari ini semakin berat, kita tidak mudah. Tetapi lihat bagaimana balasannya. Ya. Bagi orang tua yang dia rela-rela menunggu anaknya, ya, Masya Allah, saya pernah mendapati ada seorang ayah, walaupun anak perempuannya sudah kuliah, ya, ketika jam 10 malam belum pulang, ya, walaupun mungkin ada tugas di kampus segala macam, bapaknya merasa khawatir, bahkan dia rela menunggu anaknya. Ya, dia yang bertugas untuk antar jemput tidak sembarangan. Dia rela-rela. Ya, mungkin dia juga dalam keadaan lelah, dia harus menjemput anak putrinya. Tapi ingat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang tua yang demikian, dia tahu persis hari ini mendidik anak perempuan tidak mudah. Dia rela untuk berlelah-lelah. Dia capek. Tetapi balasannya wajabat lahul jannatal battah. Ya, maka orang tua tersebut, ya, akan mendapatkan surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa di antara bagaimana, ya, kita memperlakukan anak perempuan, ya. Mereka adalah qawarir, irfaqu bil qawarir.
ya, berlembah lembutlah terhadap gelas-gelas kaca. Memperlakukan anak perempuan tidaklah sama dengan anak laki-laki. Ya, di sana ada upaya, ada keseriusan, ya, ada segala hal yang harus kita curahkan kepada anak perempuan. Tetapi yakinlah, apapun ya yang kita lakukan selama kita mendidik anak perempuan, ya, agar mereka tumbuh nanti menjadi calon-calon ibu yang salehah, menjadi wanita-wanita yang salehah, maka sesungguhnya kita sedang mempersiapkan generasi yang saleh dan salehah, yang lahir dari mereka keturunan anak-anak yang saleh dan salehah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita keturunan yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan anak-anak kita ya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, menjaga mereka, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.